Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya nge-share info bahwa grup STS akan ngadain lagi kelas swing pendek STS. Ini akan diajakan di tanggal 19 Mei 2024. Apa itu kelas swing pendek? Kelas yang dikhususkan untuk pekerja atau orang-orang yang punya bisnis di luaran sana yang pengen cuan di saham tapi dengan santai. Ini teman-teman akan dapat bonus rumus swing pendek STS yang sangat powerful teman-teman ya. Ini adalah kelima rumus yang akan kita bagikan ke teman-teman yang ngikutin kelas nanti. Dan kita akan lihat betapa powerfulnya rumus-rumus ini. Nah, ini adalah salah satu contoh rumus yang muncul di Skinner Sugiono buat swing, teman-teman, yaitu Bevin pertama kali dan saham ASA. Nah, kita lihat aja guys ya, mereka itu di mana ya. Nah, Bevin kita lihat di sini, teman-teman. Nah, ini muncul di 1000 dan sekarang harganya udah 1080. Lumayan guys ya, naik baru muncul di sini 5 hari lagi naik. Nah, terus ASA, teman-teman ya. Nah, ASA di sini juga muncul di berapa nih? Ya, muncul di 745 nih, harinya sama dengan hari Bevin ya munculnya. Dan sekarang harganya udah 790 dari harga 745. Nah, itu adalah salah satu contoh dari rumus Skinner Sugiono-nya. Nah, selain rumus Sugiono, teman-teman juga akan dapat 4 rumus yang lain dan akan kita bahas semuanya di kelas, teman-teman ya. Nah, selain rumus swingnya, teman-teman juga akan dapat rumus cara menghitung harga wajar saham. Nah, contohnya nih guys ya, kita udah ngitung harga wajar saham HMSP dan hari ini terbukti nyentuh ke harga wajarnya. Jadi betapa powerfulnya rumus harga wajar ini, dan teman-teman akan dapat gratis dan cara pakainya akan kasih tahu nanti saat kelasnya nanti, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke videonya, teman-teman. Assalamualaikum Mas Bro ya, kembali lagi kita di Fajar Daily, dan kali ini kita bahas data dan Sola yang dua-duanya hari ini merah ya, bahkan si Sola ini ARB, teman-teman ya. Nah, jadi gimana nih ya? Apakah teman-teman rugi atau untung? Ya, jadi karena ada yang komplain nih, Bang, ini kok Sola ARB nih, gimana nih, rugi yang gak jadi arah. Wait, tunggu dulu teman-teman ya. Jadi teman-teman harus paham di sini namanya IPO Hunter. Nah, IPO Hunter guys. Jadi sebelum teman-teman itu memutuskan untuk beli saham, teman-teman harus pahami dulu ini saham modelan kayak apa. Kalau saham yang IPO, jadi kalau saham yang modelan IPO itu biasanya yang baru IPO lah, itu biasanya saham itu dijual agak mahal dan dia misalnya udah arah beberapa kali, itu udah pasti akan ARB, teman-teman ya. Nggak mungkin dia akan naik terus. Tapi ya naiknya sampai kapan ya kitanya nggak tahu gitu ya. Dan suatu saat sih pasti dia akan turun ARB, kalau dia udah arah-arah pasti akan ARB. Nah, tujuan perusahaan IPO itu apa sih, teman-teman? Nah, mungkin teman-teman pada belum paham nih tujuan perusahaan IPO itu apa. Tujuan perusahaan IPO itu adalah mencari modal, teman-teman ya, mencari modal. Dengan cara apa? Menjual sahamnya ya ke kita-kita ini. Ke kita, guys. Tujuannya adalah menjual sahamnya ke retail, ke kita-kita ini. Misalnya saham yang dijual Data dan Sola adalah 20%. Ya, saham 20%. Jadi 80% masih dipegang perusahaan dan 20%-nya dijual ke publik. Nanti kan perusahaan dapat dana. Nah, perusahaan udah dapat dana duluan. Dari mana? Dari underwriter. Nah, misalnya nih, perusahaan jual 20% ya, sahamnya 20% dijual. Nah, itu nggak langsung dikasih ke publik semua, teman-teman ya. Yang dikasih ke publik paling sedikit lah, misalnya dana yang dihimpun tuh 100 miliar. Nah, paling-paling yang ditaruh ke kita-kita nih, para retail yang pesen di polling ya, itu paling-paling cuma 20-30 miliar aja. Nah, sisanya itu sekitaran 70 gitu ya, 70 miliaran itu yang ngambil tuh underwriter, teman-teman. Nah, yang ngambil tuh UW. Nah, UW bisa ngambil sendiri atau UW bisa naruh ke orang lain lewat istilahnya fixed polling gitu ya. Penjatahan pasti gitu ya. Nah, itu guys. Dan kalau yang saya lihat sih Data dan Sola ini AI itu pegang sendiri. Nah, kalau UW-nya pegang sendiri, jadi apa? Apakah UW mau jadi investor di perusahaan tersebut? Enggak, teman-teman. UW itu ya, dia akan jaga harganya, dan kalau misalnya dia udah untung, ya udah cukup lah untuk memainkan sahamnya, dia akan jual, teman-teman, UW itu. Nah, dan untuk Data dan Sola ini termasuk UW-nya itu bagus. Kenapa? Karena di hari pertama dia nggak langsung jual. Kalau di hari pertama langsung jual itu jelek, berarti UW-nya brengsek lah, bahasa seperti itu ya. Dia baru dipublish langsung dibawa turun gitu. Tapi kalau si Data dan Sola ini, teman-teman lihat di sini nih,
Sola itu udah naik dari harga 110 sampai tingginya 270. Ini udah beggar lebih, teman-teman. Nah, ini sebenarnya UE-nya udah bagus ini. Nah, terus ada yang nyangkut nih, gimana? Yaitu salah teman-teman sendiri kenapa beli di atas kan gitu. Kalau teman-teman beli IPO-nya kan udah cuan banyak seperti itu. Untuk si data juga sama, teman-teman. Datanya juga UE-nya nggak langsung jual di hari pertama. Nah, ini kan baru turun sekarang nih, udah hijau berapa kali. Seperti itu, guys. Jadi istilahnya teman-teman tuh harus pahami konsep dari IPO Hunter. Ya, kalau kita beli saham IPO, itu kan kita hanya beli sedikit jatahnya. Dan jatah banyak itu diambil UE. UE itu nggak akan megang sahamnya, teman-teman. Dia akan ngelempar sahamnya. Biasanya dia akan keluar, dia akan jualan. Modalnya itu yang dia dapat bayarin saham dari pemilik perusahaan atau perusahaan, dia akan keluar nanti. Nah, dananya dia akan IPO yang baru lagi. Seperti itu, guys. Nah, jadi kalau udah terdistribusi semua ke retail 20%-nya itu. Nah, misalnya kan yang dilepas 20% kan nanti 20%-nya kan jadi ke masyarakat semua. Tapi kan waktu IPO kan diambil UE dulu ya, sebagian besarnya kan gitu. Nah, UE setelah jualan ya masyarakatnya pegang 20%. Nah, kalau udah masyarakatnya pegang, ya itu naik turunnya itu tergantung istilahnya itu supply and demand seperti itu nantinya, guys. Nah, seperti itu ya. Jadi istilahnya kalau teman-teman itu beli saham yang baru IPO, ya harus dipahami kalau udah di atas kayak gini ya, teman-teman harus tahu nih bahwa ini pasti akan turun suatu saat nanti. Jadi kalau misalnya beli ya udah siap buat cut loss. Jadi jangan samain beli saham yang baru-baru IPO, itu jangan samain kayak Mas Bro beli saham misalnya Telkom atau Astra gitu yang misalnya bisa ditahan selamanya gitu ya. Misalnya beli Astra nih di harga 5.100, terus ex-date turun. Tahan aja nggak apa-apa, guys. Telkom juga sama, karena ex-date dividen dia turun, ditahan nggak masalah kalau Telkom seperti itu. Tapi kalau saham yang baru IPO ya jangan seperti itu, guys. Karena nggak semua saham IPO tuh kayak brand dan cuan gitu ya. Banyak banget saham baru IPO yang udah naik terus dia turunin sampai bahkan di bawah harga IPO tuh banyak banget, teman-teman. Jadi istilahnya kita itu ya udahlah, kalau misalnya teman-teman tuh udah profit ya keluar aja seperti itu. Kalau udah ngerasa dipucuk ya jangan maksa ambil seperti itu, karena banyak saham yang lain yang lebih aman lah daripada data atau Sola. Apalagi teman-teman kalau misalnya masih pemula nih di bursa gitu ya, belum bisa trading ya, kadang lihat bid offer aja pusing gitu ya jangan kayak gitu, guys. Jadi kalau udah modelan IPO ini sebenarnya yang trading atau beli saham yang setelah IPO. Kalau yang baru IPO kita pemula pun bisa ya kalau pesennya waktu book building atau pas offering tuh bisa. Tapi kalau udah ke pasar reguler yang trading di saham yang baru IPO itu sebenarnya harusnya nih orang-orang yang udah pro lah di saham yang main di ini, karena terlalu volatile sekali. Jadi kalau baru-baru belajar ya belilah saham-saham yang gerakannya itu nggak terlalu volatile lah. Yaitu gerakannya bisa dipandang lah, seperti itu, nggak naik tinggi turun dalam seperti itu. Nah, mungkin itu Mas Bro ya curhatan kita tentang data dan Sola. Semoga aja teman-teman yang istilahnya misalnya sangkut di data atau di Sola di IPO berikutnya nggak ngulangin hal yang sama seperti itu, guys ya. Oke, mungkin dari Mas Bro untuk subscribe, sampai ketemu di video berikutnya.